Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok kami dari kelompok 12, saya Stephen EP dengan 30 dan Kes Akbar Dieno Yasamita dengan 39, dan Nur Salim Fatullah Nugroho dengan 35. Karena mereka berdua sedang sibuk, dan saya akan mempresentasikan diri dari kelompok kami. Dari judulnya saja, analisis data penjualan mobil menggunakan SPM. Jadi, kita akan dimulai dari rumusan masalah. Apa yang membuat harga mobil fluktuatif dan tidak akurat? Lalu sebaik apa algoritma SPM dalam penjualan mobil? Atau mengapa algoritma SPM menjadi patokan penjualan mobil? Lalu tujuan dari kami adalah mengidentifikasi variabel yang berkaitan dengan penjualan mobil, membangun algoritma prediksi menggunakan SPM, dan mengevaluasi performa model mengukur prediksi dan aslinya penjualan mobil. Lalu kita akan menggunakan kajian pustaka yang ada, namun karena SVM dalam penjualan mobil itu tidak ada, dan kebanyakan menggunakan yang lain seperti F-Bayes, logistic regression, decision tree, neural networks, dan sebagainya. Apalagi kayak KKN atau kok KKN, KNN ataupun lainnya. Oke, lalu dari penelitian ini menggunakan kuantitatif dan metode eksploratif. Tujuan ini mengetahui harga pasar mobil itu sendiri berdasarkan standar SJM. Model ini dikembangkan berdasarkan perkembangan perdagangan mobil itu sendiri. Sumber data yang kami pakai adalah ANN Car Sales Price Prediction dari Kaggle. Data ini terdapat berbagai mobil dan harga yang diperoleh dari pasar itu sendiri, sehingga bisa diperoleh dari pasar otomotif di mata pembeli dengan mudah memahami pasar mobil itu sendiri. Yang diperoleh adalah customer name, customer email, country, gender, age, annual salary, credit card debt, net worth, card purchase, amount. Lalu dari proses data itu menggunakan seperti ini. Dimulai dari import Kaggle Hub dan install dataset dari Kaggle, lalu import pandas and numpy, lalu membacakan file, lalu cek info dan missing values, lalu konversi kolom ke nomor gitu sendiri. Lalu permodelan yang digunakan adalah menggunakan SPR itu sendiri, karena SVM tanpa SPR itu membuat hasil SVM itu sendiri gak akan efektif. Dengan menggunakan X-Train, X-Test, Y-Train, Y-Test. Jadi hasil yang diperoleh dengan indikator test size 0,2, lalu random stage 42. Lalu dengan SPR itu sendiri saya dengan 100, lalu gambar 0,1. Lalu evaluasi model menggunakan MSE dan R2. Jadi Y-Pred itu seperti apa, MSE itu apa, R2 itu seperti apa. Nah, jadi diperoleh seperti itu. Lalu terakhir, menggunakan SVM itu sendiri, yang dimana menggunakan AMPI Matplotlib dengan Silbon, itu akan dilanjutkan dengan MP, lalu prediksi, lalu lainnya. Seperti PLT dan SNS itu sendiri digunakan untuk memvisualisasikan data yang ada di dataset itu sendiri. Lalu kita, kelompok kami ya, menggunakan Google Colab untuk mengukur dataset itu sendiri. Lalu hasil dari sini, ini sudah dijelaskan dari awal. Nah, lalu dilanjutin dengan distribusi target harga mobil. Berdasarkan hasil yang diperoleh, distribusi yang diperoleh antara lain prediction price, actual price. Jadi prediction price itu intinya mengukur seberapa jauh prediksi harga mobil yang diperoleh dari pasar itu sendiri. Lalu actual price, peroleh hasil harga pasar yang asli terhadap mobil dalam industri manufaktur. Jadi seperti harga aslinya mobil itu berapa, itu dikarenakan adanya biaya produksi, biaya distribusi, biaya izin, dan lain sebagainya. Lalu
hasil pelatihan dan evaluasi model MSE dan R2 ini diperoleh dengan seperti misalnya 1 sekian ini untuk square error atau MSE, lalu R2 skor dengan 0,01 sekian minusnya juga ya. Jadi semakin kecil itu semakin efektif. Dan hasil visualisasi adalah seperti ini. Seperti simulate SPM accuracy result. Ini seperti actual car purchase amount dan predicted car purchase amount. Jadi hasilnya mengikuti ke atas. Karena apa? Inflasi dan sebagainya. Beberapa temuan yang kami temui mencakup beberapa di antara lainnya. SPM ini cocok untuk mendekati akurasi harga mobil karena harga tersebut sulit diprediksi dan fluktuatif. Lalu SPM sendiri akurat dalam menjalani harga mobil dan relatif stabil daripada lain. Industri manufaktur mengalami inflasi sering jualan mobil yang semakin tinggi dalam permintaan. Lalu harga mobil sulit diprediksi dan tergantung kondisi mobil mana saja yang diambil dalam dataset. Akan lebih baik jika pasar otomotif diukur kendaraan baru saja dalam perhitungan produksi dan distribusi serta lalu model SPM ini menunjukkan bahwa model tersebut efektif jika tabel yang diperoleh tidak mendapatkan hasil prediksi dalam pasaran. Lalu harga yang fluktuatif seiring berjalannya waktu lalu mempermudah industri manufaktur dalam mengukur risiko dalam inflasi, lalu mengatur pemasaran mobil yang diperoleh dari dataset, lalu bersama dengan SPR untuk membuat hasil terbaik dari pasar mobil itu sendiri. Dataset ini berdasarkan hasil riset dari pendapat kami. Akan lebih baik dataset diserahkan kepada pendapat orang lain yang memiliki dataset tersebut. Lalu dari kesimpulan itu sendiri, berdasarkan kesimpulan, jika SPM lebih baik dikembangkan lagi dalam hal prediksi, karena masih kurangnya pengembangan SPM jika dibandingkan dengan ANN, KNN, dan lainnya yang dimana SPM juga tidak kalah kuat dalam hal permasalahan kondisi sekarang, dan seterusnya. Dan akan lebih baik berikan kelanjutan penelitian ini kepada orang yang memahami situasi pasar. Dan saran kami akan lebih baik jika SPM dikembangkan lagi dalam hal permasalahan yang tidak kalah bagusnya selain pasar manufaktur seperti mobil. Banyak hal yang bisa dikembangkan dalam penggunaan SPM yang bisa kita eksplorasikan. Itu ini saja yang sudah kami jelaskan. Mohon maaf apabila penjelasan kami apalagi masalah kehadiran dan sebagainya yang membuat kami terkendala. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.